Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 323 Apakah dia telah kembali? Karena Feng Jiu tidak tidur sekejap pun sepanjang malam, dia membiarkan Pak Tua Feng mengambil alihnya sementara dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat di pagi hari. Adapun berita yang dirilis, tentu saja itu adalah apa yang telah mereka bertiga diskusikan dan sepakati. Begitu berita ini dirilis, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pada saat ini, mereka tidak tertarik untuk memperhatikannya. Itulah sebabnya, setelah tengah hari berlalu, gerombolan orang yang berdesakan ingin mengunjungi Feng Xiao sambil membawa tanaman obat di tangan datang bergelombang dan mereka menyerahkan semuanya kepada Pak Tua Feng untuk mengurusnya. Orang-orang itu kemungkinan besar ingin tahu lebih banyak tentang kondisi Feng Xiao, jadi Pak Tua Feng pasti tidak akan mengizinkan mereka semua menemuinya. Namun, dia mengizinkan pelayan membawa beberapa orang untuk mengunjungi Feng Xiao yang sedang tidak sadarkan diri. Patriark tua, jangan terlalu khawatir. Setidaknya Feng Xiao berhasil selamat, bahkan jika dia koma, masih ada kemungkinan dia akan bangun. Kepala salah satu klan keluarga berbicara dengan nada menyesal dan mendesah lagi. Dia hanya bisa mencoba menghibur patriark tua dengan cara ini. Kepala keluarga yang lain menganggukkan kepalanya dan berkata, benar sekali. Jika kita tidak memiliki dokter yang ahli di negara kita, kita selalu dapat mencari dokter yang lebih ahli di negara lain. Jangan sebut yang lain, tetapi jika kamu dapat menemukan dokter hantu dan dia menyembuhkan Jenderal Feng, kemungkinan dia akan bangun akan lebih tinggi. Saat ini, aku hanya bisa menyebarkan berita dan mencari dokter terkenal dari seluruh penjuru. Jika kita bisa menemukan dokter hantu, maka aku akan bisa menenangkan pikiranku. Itu akan meringankan beban pikiranku, hanya saja. Sekarang kita berada dalam kesulitan seperti ini. Duh. Dia mendesah dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, wajahnya penuh kesedihan. Patriark tua, sang penguasa telah tiba. Pelayan itu melapor di pintu. Pak Tua Feng segera meninggalkan ruangan untuk menyambut penguasa, meninggalkan Leng Hua untuk berjaga di samping tempat tidur. Kedua kepala keluarga saling memandang dan segera mengikutinya keluar untuk menyampaikan salam. Pengikut tua ini memberi hormat kepada penguasa. Pak Tua Feng menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat, tetapi sebelum dia sempat membungkuk, Murong Bo melangkah maju dan menopangnya. Patriark tua, tidak perlu formalitas, bagaimana kabar Feng Xiao? Setelah dia membantu Pak Tua Feng berdiri, dia langsung bertanya dengan nada khawatir. Ekspresinya seperti orang yang benar-benar khawatir dengan bawahannya, penuh perhatian dan kepedulian. Pak Tua Feng menggelengkan kepalanya dengan mata merah dan dengan sangat sedih, dia menjawab, untungnya, pasar gelap telah mengirimi kita obat yang menyelamatkan nyawa. Tetapi meskipun demikian, kita hanya berhasil menyelamatkan nyawanya, dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Aku takut dia tidak akan pernah bangun. Berbicara sampai di sini, suaranya tercekat dan dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air matanya. Jangan terlalu cemas, Patriark tua. Raja ini membawa dua tabib terkenal ke sini. Biarkan mereka memeriksa Jenderal Feng, mungkin mereka bisa membantu. Pengikut tua ini sangat berterima kasih. Ia menangkupkan kedua tangannya dan setelah kedua kepala klan keluarga memberi penghormatan kepada penguasa, ia mengundang mereka semua untuk masuk bersama. Atas perintah penguasa, kedua dokter itu melangkah maju dan memeriksa Feng Xiao dengan saksama sekali lagi. Semakin mereka memeriksa, semakin terkejut mereka. Ketika mereka memeriksanya kemarin, Feng Xiao sedang sekarat dan mereka berdua sepakat dan mendiagnosis bahwa hidup melewati malam akan membutuhkan keajaiban. Namun hari ini, meskipun penampilannya tidak jauh berbeda dari kemarin, napasnya jauh lebih kuat. Jelas bahwa napasnya sangat pendek sehingga bisa saja berhenti kapan saja, tetapi sekarang, napasnya sudah stabil. Hal ini membuat mereka merasa kagum dengan obat yang diberikan pasar gelap. Obat itu praktis merupakan ramuan yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Dia hampir mati dan dia benar-benar bisa kembali hidup-hidup. Keduanya berdiri dan berjalan ke arah penguasa dan dengan hormat menyampaikan laporan mereka. Penguasa, meskipun Jenderal Feng berhasil menyelamatkan hidupnya, namun luka-luka dalamnya terlalu serius dan racun masih ada dalam darahnya, oleh karena itu, dia tidak dapat bangun. Jika kita dapat menemukan dokter hantu, itu akan menjadi hari di mana dia mungkin bangun. Oh, seperti itu. Murong Bo menatapnya dengan serius, lalu menoleh ke arah Pak Tua Feng dan bertanya, Feng Xiao mengalami kejadian yang sangat besar, jangan bilang kalau King Ge belum kembali.